Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Sulastri MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nadia Putri Nasution dengan NIM 2300236. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan yang berjudul di mana ini mempresentasikan salah satu buku dari Manajemen Satuan Pendidikan. Nah, di sini saya mengambil buku dengan judul Manajemen Pendidikan, di mana dari buku ini ada di mana deskripsi dari buku ini. Yang pertama yaitu buku yang saya gunakan ini berjudul Manajemen Pendidikan yang telah diterbitkan oleh PT Global Eksekutif Teknologi pada tahun 2022. Nah, pada buku ini merupakan buku yang kolaboratif yang telah dituliskan oleh beberapa akademisi dengan bidang kajian yang berbeda-beda sehingga pembahasannya itu sangat komprehensif. Nah, buku ini juga terdiri dari 7 bab utama yang membahas berbagai aspek manajemen pendidikan, yaitu pengantar manajemen, manajemen pendidikan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kurikulum, iklim budaya sekolah, pengembangan lembaga sekolah, dan manajemen mutu pendidikan. Nah, menurut saya keunggulan dari buku ini ialah adanya kemampuannya dalam menghubungkan suatu teori manajemen dengan praktik nyata yang ada di sekolah. Sehingga hal ini itu penting karena manajemen pendidikan itu bukan hanya pada konsep teoritis saja, tetapi harus dapat diterapkan secara langsung dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, di mana pada slide ini telah ditampilkan sampul buku yang menjadi sumber utama dari kajian. Nah, sampul buku yang menggambarkan bahwa pendidikan itu merupakan sistem yang memerlukan pengelolaan secara profesional, di mana di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang telah terjadi pada saat ini, lembaga pendidikan itu telah menghadapi berbagai tantangan seperti digitalisasi, perubahan kurikulum, persaingan mutu pendidikan, serta tuntutan dari masyarakat terhadap kualitas lulusan. Karena itu, sekolah tidak cukup hanya memiliki guru dan siswa yang baik, tetapi juga memerlukan sistem manajemen yang kuat agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, adapun daftar isi dari seluruh pembahasan dari buku manajemen pendidikan ini, yang pertama yaitu di mana pada pertama yaitu memahami konsep dasar dari manajemen, kemudian memahami bagaimana manajemen itu telah diterapkan dalam pendidikan. Selanjutnya itu membahas sumber daya manusia yang menjadi pelaksana pendidikan, kemudian kurikulumnya sebagai pedoman pembelajaran, lalu budaya sekolah yang memengaruhi perilaku warga sekolah, setelah itu pengembangan dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, pada akhirnya peningkatan mutu melalui total quality telah memanajemenkan ataupun TQM. Semua bab ini tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem pendidikan yang utuh mulai dari bab 1 hingga bab 7-nya. Nah, di mana pada bab 1 ini telah menjelaskan konsep dasar dari manajemen secara sederhana, di mana dapat diartikan bahwa manajemen itu dapat diartikan sebagai proses dalam mengatur sumber daya untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Namun menurut Armstrong, manajemen itu bukan sekedar mengatur, melainkan proses dalam membuat sesuatu yang terlaksana melalui orang lain. Artinya ini, di mana keberhasilan dari suatu organisasi itu tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya saja, tetapi juga dapat ditentukan dari kemampuan pemimpin dalam menggerakkan anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam manajemen tersebut terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, di mana perencanaan itu merupakan proses dalam menentukan tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk tahap selanjutnya.
Nah, di sekolah itu perencanaan itu dapat berupa dari penyusunan visi dan misi, program kerja pada tahunannya, bagaimana jadwal pembelajaran yang dilakukannya juga bagaimana, maupun kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Nah, pada perencanaan ini menjadi sangat penting karena dapat memahami arah bagi seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Nah, kedua itu ada organizing ataupun pengorganisasian. Nah, yang dimaksud dengan pengorganisasian yaitu proses dalam membagi tugas dan bertanggung jawab dalam hal tersebut. Misalnya, kepala sekolah itu dapat membentuk tim kurikulum, tim kesiswaan, dan tim sarana prasarana sehingga penyelenggaraan kurikulumnya itu dapat berjalan dengan lancar dan direncanakan dengan baik ataupun dengan matang. Begitu juga dengan tim kesiswaannya dan sarana prasarananya, sehingga tujuannya itu agar setiap orang itu dapat memahami tugasnya masing-masing, tupoksi dari tugas dari tim kurikulum tersebut, apa tugas dari tim kesiswaan, begitu juga dengan tim sarana prasarana. Nah, yang ketiga ada leading ataupun memimpin, di mana memimpin itu berarti memberikan motivasi dan arahan kepada anggota organisasi. Dalam sekolah, kepala sekolah itu harus mampu menjadi pemimpin yang menginspirasi guru dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat ada yaitu controlling ataupun pengendalian. Nah, pengendalian itu telah dilakukan untuk memastikan bahwa program itu dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, misalnya melalui supervisi kelas, rapat evaluasi dan monitoring kegiatan sekolah. Nah, pada bab ini juga telah menjelaskan ada beberapa level dari manajemen tersebut, di mana yang ada itu top manager. Yang dimaksud dari top manager yaitu kepala sekolah yang menentukan arah dari kebijakan sekolah. Yang kedua ada middle manager yang biasanya diisi oleh wakil dari kepala sekolah tersebut. Sedangkan first line manager yaitu guru yang telah berinteraksi langsung dengan peserta didiknya. Dan yang ketiga, di mana ketika level ini harus saling bekerja sama agar tujuan pendidikan itu dapat mudah tercapai dan tercapai juga dengan efektif. Nah, selanjutnya bab kedua ada tentang manajemen pendidikan, di mana di sini nanti akan menjelaskan apa itu pengertian dari manajemen pendidikan, tujuannya apa, manfaatnya, fungsi dan prosesnya, faktor-faktor dari manajemen pendidikan tersebut, prinsipnya bagaimana, dan manajemen tenaga kependidikan. Nah, manajemen di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan itu merupakan penerapan dari prinsip-prinsip manajemen dalam dunia pendidikan. Nah, tujuannya itu untuk mengelola seluruh sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, sumber daya pendidikan itu yang seperti apa? Yaitu di mana sumber daya pendidikan itu meliputi dari guru, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, keuangan, dan teknologi informasi. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan profesionalisme guru dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, dalam bab ini juga telah menjelaskan fungsi ataupun yang disebut dengan POAC, di mana POAC ini ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, yang dimaksud dengan planning yaitu menyusun program sekolah itu berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan dari sekolah tersebut. Sedangkan organizing yaitu membagi tugas kepada guru maupun staf yang ada di sekolah tersebut. Dan actuating yaitu melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan di sekolah tersebut. Sedangkan controlling itu melakukan evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan program tersebut. Nah, adapun contohnya yaitu di mana ketika sekolah itu
ingin meningkatkan sebuah kemampuan literasi siswa, maka program itu harus direncanakan terlebih dahulu. Kemudian baru dibentuklah tim pelaksananya bagaimana. Selanjutnya program itu dijalankan dan akhirnya itu dilakukan evaluasi. Jika hasilnya itu belum maksimal, maka dilakukanlah perbaikan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa manajemen pendidikan itu merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Selanjutnya pada bab 3, di mana bab 3 ini telah menjelaskan tentang manajemen tenaga kependidikan. Di mana di sini nanti akan menjelaskan bagaimana itu tenaga kependidikan, definisi manajemen tenaga kependidikan itu bagaimana, tujuannya, prinsipnya, dan rekrutmen serta fungsi dari manajemen sumber daya manusianya itu bagaimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu bab tenaga kependidikan, di mana tenaga kependidikan itu merupakan aset yang terpenting dalam lembaga pendidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 telah menjelaskan bahwa tenaga kependidikan itu tidak hanya guru, di mana terdapat 5 kelompok tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu ada tenaga pendidik, yaitu yang dimaksud tenaga pendidik yaitu guru dan dosen, instruktur, tutor. Dan yang kedua itu tenaga fungsional, itu seperti pengawas dan pustakawan. Dan yang ketiga itu tenaga teknis, yaitu seperti laboran. Yang keempat yaitu pengelola satuan pendidikan, itu dapat dikatakan yaitu seperti kepala sekolah. Dan yang kelima itu tenaga administrasi, seperti staf tata usaha. Nah, semua unsur ini tersebut telah memiliki peran yang saling melengkapi. Dan bab ini juga menjelaskan prinsip dari manajemen tenaga kependidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, misalnya prinsip tauhid yang telah menekankan bahwa kesatuan tujuan, di mana prinsip keadilannya itu yang menekankan perlakuan yang adil kepada seluruh pegawai yang ada di instansi tersebut ataupun organisasi tersebut. Sedangkan prinsip musyawarah yang mendorong pengambilan keputusan secara bersama. Selanjutnya juga dijelaskan tentang fungsi dari manajemen sumber daya manusia, di mana mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerjanya, pengorganisasiannya bagaimana, pengarahannya, pengembangan, kompensasi, kedisiplinan, pemeliharaan, hingga dengan pemberhentian. Nah, menurut saya kualitas pendidikan itu sangatlah bergantung pada kualitas tenaga kependidikan. Oleh karena itu, pengembangan dari profesional guru itu harus menjadi prioritas utama di sekolah tersebut. Selanjutnya bab 4 yaitu manajemen kurikulum. Nah, kurikulum itu sering disebut sebagai jantung dari pendidikan. Tanpa kurikulum, proses pembelajarannya itu tidak akan memiliki arah yang jelas, sehingga manajemen kurikulum itu merupakan proses dalam pengelolaan kurikulum secara sistematis agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Nah, tahap pertama dalam perencanaan kurikulum yaitu tahap pertama yaitu adalah perencanaan kurikulum. Nah, pada tahap ini, sekolah itu harus menganalisis kebutuhan dari peserta didik dan menentukan tujuan dari pembelajaran yang diberikan. Yang kedua yaitu ada organisasi kurikulum, di mana pada tahap ini telah ditentukan struktur mata pelajarannya bagaimana, pembagian jam pelajarannya bagaimana, dan urutan materi yang akan disampaikan itu harus jelas dan sesuai. Nah, yang ketiga yaitu ada pelaksanaan kurikulum, di mana guru itu harus menerapkan kurikulum melalui kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Dan yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi ini telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari kurikulum tersebut, di mana dalam buku ini telah menjelaskan bahwa evaluasi itu meliputi 4 aspek yaitu mulai dari input, proses, output, dan outcome. Nah,
Yang dimaksud dengan input itu berkaitan dengan kurikulum yang telah dirancang, sedangkan proses itu berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Output berkaitan dengan hasil belajar dari siswa, sedangkan outcome itu berkaitan dengan keberhasilan dari lulusan di masyarakat. Nah, tahap terakhir adalah pengembangan kurikulum, di mana pada kurikulum itu haruslah selalu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya ada iklim budaya sekolah. Nah, yang dimaksud dengan iklim sekolah itu merupakan suasana yang telah dirasakan oleh warga sekolah. Nah, ketika kita itu masuk ke sebuah sekolah, biasanya itu kita langsung dapat merasakan apakah lingkungan tersebut nyaman atau tidak. Nah, sementara budaya sekolah itu nilai, norma, kebiasaan, dan tradisi yang telah dikembangkan di sekolah tersebut ataupun yang telah berkembang di sekolah. Nah, yang budaya sekolah yang positif itu dapat membentuk karakter peserta didik. Contohnya budaya disiplin, budaya membaca, budaya menjaga kebersihan, dan budaya saling menghargai. Nah, di mana menurut National School Climate Center itu iklim sekolah telah mencakup aspek keselamatan pembelajaran, hubungan interpersonal, kondisi staf, dan fasilitas fisik. Manfaat dari budaya sekolah yang baik itu antara lain yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kinerja guru, memperkuat kerjasama, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, budaya sekolah itu tidaklah muncul secara otomatis saja, tetapi budaya itu harus dibangun melalui keteladanan, pembinaan, dan komitmen dari seluruh warga sekolah. Selanjutnya bab 6 yaitu mengenai manajemen pengembangan lembaga sekolah. Nah, bab ini telah membahas ada beberapa upaya dalam pengembangan sekolah agar menjadi lembaga yang unggul. Nah, di mana sekolah yang unggul itu tidak hanya dilihat dari prestasi akademik yang dicapai saja, tetapi juga dari kualitas lulusannya, di mana ada 3 aspek utama yang harus dikembangkan. Yang pertama yaitu kemampuan sumber daya manusianya, yang dimana guru dan tenaga pendidikan itu harus terus meningkatkan kompetensi, dan yang kedua yaitu profesionalisme aktivitas sekolah. Program sekolah itu harus dirancang dan dikelola secara profesional. Dan yang ketiga yaitu program yang terstruktur sesuai dengan visi dan misi dari sekolah. Nah, bab ini juga telah menekankan pentingnya teknologi informasi. Saat ini, sekolah harus mulai menerapkan sistem digital seperti e-learning, LMS, absensi elektronik, dan administrasi yang berbasis teknologi. Nah, teknologi ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas layanan pendidikan. Nah, menurut penulisnya banyak sekolah yang gagal berkembang itu bukan karena kekurangan dari dana, tetapi karena lemahnya manajemen dan kurangnya kerjasama antar unsur sekolah. Nah, selanjutnya bab 7 yang itu ada manajemen mutu terpadu atau TQM. Nah, TQM itu merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Konsep ini telah menekankan bahwa mutu itu merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota dari organisasi, di mana terdapat 5 prinsip utama dari TQM ini. Yang pertama yaitu komitmen manajemen, yang artinya yaitu pimpinan itu harus menjadi penggerak utama dalam budaya mutu. Dan yang kedua itu fokus pada pelanggan. Dalam pendidikan, pelanggan itu dapat berupa siswa, orang tua, masyarakat, dan pengguna lulusan. Nah, dan yang ketiga itu fokus pada fakta. Nah, di mana keputusan itu harus dibuat berdasarkan data dan tidak berdasarkan asumsi yang didapat. Dan yang keempat itu perbaikan berkelanjutan.
Sekolah itu harus selalu melakukan inovasi dan evaluasi dari seluruh kegiatan yang dilakukan, sehingga adanya perbaikan dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang kelima itu partisipasi semua pihak. Nah, mutu pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah, tetapi itu merupakan tanggung jawab dari seluruh warga sekolah. Nah, konsep TQM ini telah mengajarkan bahwa kualitas itu harus dibangun sejak awal, bukan hanya diperiksa ketika terjadi masalah saja ataupun ketika timbulnya masalah saja. Nah, berdasarkan seluruh pembahasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan itu merupakan proses pengelolaan dari seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen pendidikan itu telah mencakup dari pengelolaan tenaga kependidikan, kurikulum, budaya sekolah, pengembangan lembaga pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, di mana semua komponen tersebut saling berkaitan dan harus dikelola secara terpadu. Keberhasilan pendidikan juga tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran saja, tetapi juga oleh kualitas manajemen yang telah diterapkan dalam pendidikan tersebut. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa dari buku ini kita dapat memahami bahwa manajemen pendidikan itu bukan hanya aktivitas administratif saja, melainkan sebuah sistem yang telah mengarahkan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan penerapan manajemen yang baik, maka sekolah itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.